Martabat 7. Alam bagi para sufi adalah sarana Tuhan mengenalkan dirinya pada manusia. Terdapat hadis qudsi hadis yang isinya dari Allah, sedangkan redaksi teksnya berasal dari Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi dan aku rindu untuk dikenal. Sebagai sarana untuk mengenal Tuhan, maka alam dimaknai berbeda oleh sufi, yaitu sesuatu yang penting, karena melalui alam para sufi bisa mengenal apa yang disebut oleh Nasr sebagai the ultimate environment atau Tuhan. Oleh karena itu, para sufi dalam pendakian spiritualnya tidak pernah lepas dari Guiding Book, yaitu Al-Quran. Di dalam kitab suci itu, terdapat banyak ayat yang menjelaskan arti penting alam. Satu jenis tumbuhan atau hewan tidaklah diciptakan dengan sembarangan dan tanpa tujuan. Keberadaan suatu jenis atau makhluk pastilah ada maksudnya. Setiap makhluk, menurut para sufi yang merujuk Al-Quran, setiap saatnya selalu sedang bertasbih atau mengagungkan dan mensucikan Allah. Selain itu, pandangan sebagian para sufi tentang penciptaan alam dikenal dengan martabat 7. Martabat 7 selain sebagai teori penciptaan juga sebagai tahapan dari pendakian spiritualitas sufi. Dalam ajaran spiritual ini, martabat yang pertama adalah alamul ahadiyah, yaitu alam kosong sebelum makhluk, sebab Allah tidak membutuhkan tempat. Alam ini adalah martabat pertama Allah yang mutlak sendiri. Hanya zat semata, belum disertai sifat, dan belum mencipta atau memberi apapun. Martabat kedua adalah alamul wadah, yaitu yang berkaitan dengan zat Allah, yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupai menjadi sifat Allah. Bentuknya terang benderang yang disebut jauhar awal cahaya, yang pertama yang biasa disebut juga dengan hakikat Muhammad. Intinya, dalam tahap ini Allah memiliki sifat atau ta'ayyun awam, mulai ada yang nyata pada martabat sifat kadima, azali, dan abadi Allah. Martabat ketiga adalah alamul wahidiyah. Pada martabat ini, Allah mulai mengadakan perihal wujud yang lain, tanpa memerlukan sarana. Melalui kun, maka terjadilah semua keadaan yang serba mungkin itu, yakni keadaan di mana segala sesuatu mewujud tanpa simpang siur dan campur baur, serta tanpa kesalahan. Martabat keempat adalah alamul arwah. Tahap ini adalah martabat di mana nyawa ruh sudah ada, namun belum menerima nasib, dan nyawa itu masih merupakan cahaya suci yang akan dijadikan awal kehidupan, sehingga disebut nyawa rahmani. Nyawa atau ruh ini terbuat dari cahaya yang merupakan esensi api, ain, angin, dan tanah. Martabat kelima adalah alamul mitsal, yaitu tatkala nyawa rahmani telah menerima nasib, atau ketika ia terpecah dalam bentuk nyawa-nyawa yang telah dibebani ketentuan hidup, keadaan nyawa tersebut oleh Allah telah dijadikan sebagai nyawa yang mempunyai jism wadah. Pada martabat ini, nyawa-nyawa telah mempunyai peran sendiri-sendiri, sehingga muncullah istilah nyawa nabate, nyawa hewani, nyawa jasmani, dan nyawa ruhani. Alam dan apa yang ada di semesta ini adalah gambaran dari alam al-mitsal, yaitu tatkala nyawa rahmani telah menerima nasib, atau ketika ia terpecah dalam bentuk nyawa-nyawa yang telah dibebani ketentuan hidup, keadaan nyawa tersebut oleh Allah telah dijadikan sebagai nyawa yang mempunyai jism wadah. Martabat keenam adalah alamul ajsam, yaitu keadaan di mana jasad halus yang diistilahkan ruhiyah mulai mewujud, yang kemudian juga siap menerima keberadaan panca indera lahir dan batin, serta perihal yang lain. Jasad seperti ini disebut jasad halus yang telanjang. Martabat ini menggambarkan ciptaan Allah yang telah tersusun rapi dan dapat dibagi-bagi atau telah menerima setiap susunannya, khususnya manusia. Sedangkan martabat ketujuh adalah alamul insanul kamil. Pada martabat ini Allah meniupkan nyawa yang diistilahkan dengan ruh idafi ke dalam tubuh. Maka layaklah kita merenungkan apa yang diungkapkan oleh seorang sufi Nusantara, Muhammad Nafis Al-Banjari. Dia mengatakan bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah, seseorang harus memiliki pandangan tauhidul af'al, yakni memandang bahwa perbuatan kita adalah perbuatan yang semu yang hilang, karena hakikatnya hanya ada perbuatan Allah.
Sebagaimana hilangnya cahaya lampu di dalam sinar matahari yang jauh lebih terang. Lebih lanjut, Muhammad Nafis berpandangan bahwa wujud yang hakiki hanya wujud Allah. Semua makhluk atau nama di alam semesta ini adalah perwujudan dari nama Allah. Dalam bahasa Nafis, pandangan yang demikian disebut sebagai Tauhidul Asma keisaan nama. Dalam Tauhidul Asma, semua nama yang banyak terdapat di alam pada hakikatnya hanya satu wujud, yaitu esensi Allah, dan diri Allah adalah manifestasi dari seluruh nama makhluk ini. Maka para sufisme tidak akan berlaku sewenang-wenang terhadap alam semesta dan makhluk hidup yang terdapat di dalamnya. Karena itu, semua adalah manifestasi dari wujud Tuhan. Mungkin saja, dengan mengubah paradigma kita tentang alam, dengan paradigma sufisme, alam akan terselamatkan. Karena tidak ada lagi manusia yang berlaku sewenang-wenang terhadap alam. Seyogianya, kehidupan harmonis semua makhluk yang menghuni bumi ini akan terwujud. Wallahu a'lam bishawab.